Sobat Ikamaru. Pada kesempatan kali ini, saya, Naili Mar'atin Fitriyah, mahasiswi Universitas Al-Azhar, akan mengajak kalian untuk napak tilas ke makam Imam Al-Khoroshi, Grand Syekh Azhar pertama. Yuk, simak perjalanan kami. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Jamaluddin Abdullah bin Ali Al-Khoroshi Al-Asy'ari Al-Maliki Al-Azhari. Beliau lahir pada tahun 1010 Hijriah atau pada 1601 Masehi di sebuah desa yang bernama Abu Khoroshi, sebuah desa subur yang dilewati sungai Nil bagian delta di distrik Ar-Rahmaniyah, Provinsi Bukhairah, Mesir. Guru pertama Syekh Al-Khoroshi adalah ayahandanya sendiri, yaitu Syekh Jamaluddin Abdullah Al-Khoroshi. Kemudian, beliau juga berguru kepada Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani, pengarang Nazm Jawharatut Tauhid, dan ulama-ulama lainnya. Beliau belajar ilmu-ilmu agama di Al-Azhar, seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, ilmu-ilmu bahasa Arab, dan keilmuan Islam lainnya. Syekh Ali As-Sa'idi dalam Hasyiah ala Syarh Shaghir lil Al-Khoroshi menyebut Syekh Al-Khoroshi dengan julukan yang agung, yaitu Syekhul Malikiyah di Barat dan Timur, panutan para salik Arab dan Ajam. Masyarakat amat menghormati Syekh Al-Khoroshi, bahkan lebih dari itu. Pada saat beliau melewati pasar dengan keledainya, masyarakat mengguyung berdesakan untuk mencium tangan beliau. Bagi yang tak dapat bagian, mereka biasanya mencium bagian tubuh Al-Khoroshi, biasanya bagian pundak dan punggung. Bahkan, apabila tidak dapat mendapatkan bagian itu, mereka akan mengusap keledainya dan mengusapkan ke wajah mereka. Di samping dikenal sebagai ahli ilmu, beliau juga dikenal sebagai orang yang mempunyai tingkat ketakwaan tinggi. Beliau juga dikenal sangat tawadhu', dermawan, dan juga sangat pemberani. Hal ini yang kemudian menjadikan beliau dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat, baik tingkat lokal maupun belahan dunia Islam. Sifat itu kemudian diikuti oleh para muridnya. Beliau terkenal sangat tegas terhadap para penindas dan zalim, baik dari kalangan para penguasa maupun yang lainnya. Beliau tidak takut untuk menyuarakan hak. Beliau juga senantiasa membantu orang yang tertindas dan berdiri di sampingnya sampai si penindas mengembalikan hak kepada yang tertindas. Beliau tidak pernah menolak aduan dari masyarakat tanpa memandang status sosial mereka. Keistimewaan dan keutamaan inilah yang menjadikan masyarakat Mesir menaruh kepercayaan kepada beliau, khususnya untuk menangani masalah di bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun hukum. Masyarakat dan pejabat yang sedang terkena masalah akan mendatangi beliau untuk meminta jalan keluar. Maka, wajar saja jika sampai saat ini terdengar ungkapan "Ya Khoroshi". Ungkapan ini merupakan sebuah bentuk istighosah pada seseorang yang sedang terkena masalah. Dan di antara murid-murid beliau adalah Syekh Abdul Baqi Al-Qilini, Grand Syekh keempat, Syekh Ibrahim Al-Fayumi, Grand Syekh keenam, dan Syekh Abdullah Asy-Syubrawi, Grand Syekh ketujuh, dan yang lainnya. Sosok Syekh Al-Khoroshi selain melahirkan puluhan tokoh penting, beliau juga menuliskan beberapa karya penting. Di antara kitab-kitab Syekh Al-Khoroshi adalah Asy-Syarhul Kabir ala Mukhtasar Al-Khalil, Asy-Syarhus Shaghir ala Mukhtasar Al-Khalil,
Syarah Nukhbatul Fikr Ibnu Hajar al-Asqalani, Syarah Al-Ajurumiyah yang pernah menjadi diktat ajar di Al-Azhar, Syarah atas Muqaddimah As-Sanusiyah. Adapun beliau sendiri merupakan Grand Syekh Azhar pertama yang ditunjuk pada tahun 1090 Hijriah atau 1679 Masehi. Beliau menjadi Grand Syekh Azhar dalam kurun waktu sekitar 11 tahun sampai akhir hayatnya. Saking besarnya pengaruh Syekh Al-Khurashi, di akhir hayatnya bisa dikatakan tak ada pelajar dan ulama di Mesir kecuali muridnya langsung atau murid dari muridnya Syekh Al-Khurashi. Syekh Khurashi wafat pada hari Ahad pagi, tanggal 27 Zulhijjah tahun 1101 Hijriah atau 1690 Masehi di usia 90 tahun. Dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum seberang kantor Masyikhoh yang dikenal dengan Qorofah Al-Mujawirin lil Azhar. Cukup sekian napak tilas kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan ibroh dari beliau. Sampai jumpa di napak tilas berikutnya. Tetap stay tune di channel YouTube Ika Maru Mesir ya.